Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Talia Pega, dan saya merupakan mahasiswa dari program studi Perikanan Laut Tropis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal ilmiah yang telah saya pelajari dan telah saya susun PowerPoint-nya berdasarkan artikel yang telah saya pilih pada jurnal Aquatica Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa menyusun PowerPoint ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah MRPI atau metode riset dan penulisan ilmiah. Perlu diketahui juga dalam penyusunan PowerPoint ini, saya mengacu pada salah satu template jurnal yang ada di program studi yang saya tempati, yakni Jurnal Aquatica Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memulai pembahasan. Oke, baik. Artikel jurnal yang saya pelajari yaitu berjudul Kondisi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Karangsong Kabupaten Indramayu. Adapun pada bagian abstrak, bagian ini memaparkan gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang dimana hal ini meliputi alasan pemilihan topik, kemudian ada juga metode penelitian yang digunakan, dan pada bagian akhir abstrak disertakan ringkasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Saya tertarik mengambil judul ini untuk disusun ke dalam PowerPoint yang saya buat karena topik ini merupakan topik yang sedang eksis karena jurnal artikel ini bisa membantu masyarakat agar lebih mengetahui kondisi ekosistem mangrove di suatu kawasan. Saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yaitu ekosistem yang sering dijumpai di wilayah pesisir di daerah ekuator menurut Adame dan Catherine pada tahun 2010. Secara ekologis, ekosistem mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan atau spawning grounds macam-macam biota perairan. Selain itu, serasa mangrove berupa daun dan ranting yang jatuh akan menjadi sumber pakan yaitu dalam lingkungan perairan setelah melalui proses dekomposisi menurut Watasen 2013. Selanjutnya, tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu mengetahui kondisi substrat dan kondisi mangrove di kawasan ekowisata Karangsong, Kabupaten Indramayu. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian yaitu ada lokasi dan waktu. Penelitian dilakukan di kawasan ekowisata mangrove Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada bulan Agustus 2018. Bisa dilihat dari gambaran peta yang tertera. Di peta tersebut ada beberapa bagian atau wilayah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada stasiun 1, merupakan lokasi tahap 1 rehabilitasi dan berada pada wilayah paling timur serta berbatasan dengan Muara Song. Yang kedua ada stasiun 2, merupakan lokasi tahap 2 rehabilitasi dan berada di bagian tengah kawasan. Serta stasiun yang ketiga merupakan tahap 3 rehabilitasi dan berada pada wilayah paling barat serta berbatasan dengan Arboretum Mangrove. Dan selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk menyukseskan penelitian tersebut, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, peralatan yang digunakan untuk mengambil data kondisi mangrove. Yang kedua, yaitu peralatan untuk mengukur kualitas air. Dan yang ketiga, yaitu ada skop untuk mencuplik contoh yaitu substrat, pengukuran kualitas air, dan pengambilan contoh sedimen menggunakan metode grab sampling. Parameter kualitas air yang diukur adalah suhu, salinitas, dan juga pH. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan secara in situ. Contoh, sedimen diambil menggunakan skop, kemudian dimasukkan ke dalam plastik zipper yang sudah diberi label sesuai dengan stasiun pengambilan contoh.
Baik, selanjutnya yaitu ada metode pengambilan data yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada peralatan yang digunakan untuk mengambil data kondisi mangrove. Yang kedua yaitu peralatan untuk mengukur kualitas air. Yang ketiga yaitu ada skop untuk mencuplik contoh yaitu substrat. Kemudian ada analisis data. Kondisi ekosistem mangrove dapat dianalisis dengan mengetahui indeks nilai penting yaitu INP. Nilai penting suatu jenis didapat dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. INP sama dengan KRI ditambah FRI ditambah DRI. KRI itu merupakan penjumlahan dari nilai kerapatan relatif jenis. Sedangkan FRI yaitu frekuensi relatif jenis. Dan DRI yaitu dominansi relatif jenis. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Jenis mangrove yang ditemukan pada lokasi penelitian di kawasan ekowisata mangrove Karangsong sebanyak 2 jenis, yaitu jenis pertama ada Avicennia marina dan yang kedua ada Rhizopora mucronata. Jenis Avicennia marina ditemukan pada seluruh stasiun dan sedangkan jenis Rhizopora mucronata hanya ditemukan pada stasiun yang kedua. Jenis mangrove yang ditemukan cenderung sama dikarenakan lokasi penelitian merupakan daerah rehabilitasi. Rehabilitasi mangrove dapat mempengaruhi distribusi mangrove menurut Jusov tahun 2013. Kemudian pada bagian yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Sesuai kategori pohon, kondisi ekosistem mangrove di lokasi penelitian termasuk pada kriteria rusak atau jarang, sebab mempunyai nilai kerapatan kurang dari 1000 END per HA. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa rehabilitasi mangrove dengan melakukan penanaman relatif berhasil, dikarenakan mempunyai taraf regenerasi yang baik ditandai menggunakan tingginya nilai kerapatan, pancang, serta semai. Jenis Avicennia marina ialah jenis tanaman untuk rehabilitasi serta paling berperan dalam ekosistem tersebut. Hal ini digambarkan menggunakan nilai INP yang sempurna, kondisi kualitas perairan, dan substrat pada kategori baik untuk pertumbuhan mangrove. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai artikel jurnal yang telah saya teliti dan mohon maaf apabila pada saat proses pemaparan tadi terdapat beberapa kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.